Terima kasih Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tentang pembelajaran berbasis otak. Di sini pembelajaran berbasis otak adalah metode pendidikan yang menggunakan pemahaman tentang cara kerja untuk meningkatkan proses belajar. Di sini ada 3 bagian prinsip utama. Yang pertama neuroplastisitas, yang kedua ada asosiasi dan pengulangan, kemudian emosi dan motivasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tentang neuroplastisitas, di mana otak mampu berubah dan beradaptasi sepanjang hidup dengan teknik yang tepat. Kita dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan belajar. Di sini ada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama tadi itu tentang plastisitas sinaptik, di mana di sini pengertiannya ini mengacu pada kemampuan sinapsis, hubungan antar neuron untuk memperkuat atau melemahkan koneksinya berdasarkan aktivitas. Proses ini memungkinkan otak untuk memodifikasi jaringan saraf sebagai respon terhadap pengalaman dan pembelajaran. Sebagai contohnya, misalnya latihan berulang dalam keterampilan motorik seperti bermain piano dapat memperkuat sinapsis yang terlibat ataupun meningkatkan keahlian. Yang kedua yaitu neurogenesis. Di sini pengertiannya yaitu adalah proses pembentukan neuron baru di otak yang terutama terjadi di hipokampus atau area yang terkait dengan memori atau pembelajaran. Sebagai contoh di sini yaitu aktivitas fisik seperti berolahraga, kemudian lingkungan yang merangsang dapat meningkatkan neurogenesis dan mendukung kesehatan otak. Untuk bagian yang ketiga yaitu pruning sinaptik. Ini pengertiannya adalah proses pemasangan sinapsis yang tidak aktif atau tidak berguna untuk meningkatkan efisiensi jaringan saraf. Ini adalah cara otak untuk menghilangkan koneksi yang tidak lagi diperlukan. Sebagai contoh, selama masa perkembangan anak, otak menghilangkan sinapsis yang tidak digunakan untuk memperkuat yang lebih sering digunakan. Di bagian yang keempat yaitu reorganisasi kortikal. Nah, ini pengertiannya yaitu tentang kemampuan otak untuk mengubah fungsi area tertentu berdasarkan kebutuhan atau kerusakan. Jika bagian otak yang khusus untuk keterampilan tertentu mengalami kerusakan, area ini atau area lain bisa mengambil alih fungsi tersebut. Sebagai contoh di sini, setelah stroke, bagian otak yang sehat dapat mempelajari dan menggantikan fungsi yang hilang, membantu pemulihan motorik. Yang terakhir yaitu penyesuaian responsif. Pengertiannya yaitu otak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan pengalaman baru. Ini mencakup penyesuaian fungsional dan struktural untuk mengakomodasi kebutuhan belajar atau adaptasi. Sebagai contoh, belajar bahasa baru atau keterampilan kompleks memerlukan penyesuaian dalam struktur otak untuk mengakomodasi informasi terbaru. Nah, di sini prinsip-prinsip ini menunjukkan betapa dinamisnya otak dan kemampuan untuk beradaptasi belajar dan memperbaiki diri sepanjang hidup. Neuroplastisitas ini mendasari banyak aspek pembelajaran dan rehabilitas, serta menunjukkan potensi luar biasa dari otak manusia. Nah, kemudian di sini prinsip tentang asosiasi dan pengulangan. Di sini ada beberapa hal, ada 3 bagian ya, yang di sini yaitu tentang prinsip asosiasi. Di sini ada pengertiannya yaitu asosiasi melibatkan menghubungkan inovasi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah ada. Nah, ini membantu otak untuk membentuk koneksi yang lebih kuat dan memudahkan proses pengingatan. Sebagai contoh, mengingat nama seseorang misalnya, lebih mudah jika
kita mengaitkannya dengan fitur wajah atau yang khas daripada orang tersebut atau dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah penanda memori. Pengertiannya yaitu asosiasi juga dapat berupa penggunaan penanda atau pengenal yang membantu mengingat informasi. Nah, ini sering digunakan dalam teknik mnemonik gitu ya, Bu. Contohnya mengaitkan kata baru dalam bahasa asing dengan gambar atau kata yang mirip dalam bahasa ibu untuk memudahkan ingatan kita. Kemudian yang tiga yaitu pengelompokan informasi. Pengertiannya yaitu pengelompokan informasi menjadi kategori atau kelompok yang terkait, mempermudah pemahaman dan pengingatan. Ini mengurangi jumlah item yang harus diingat secara individual. Sebagai contoh yaitu mengelompokkan nomor telepon menjadi blok-blok kecil seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Daripada mencoba mengingat seluruh rangkaian angka sekaligus. Kemudian sedangkan prinsip pengulangan. Yang pertama, pengulangan space atau jarak waktu. Pengertiannya itu mengulangi informasi dalam interval yang semakin panjang membantu memperkuat ingatan jangka panjang. Nah, ini dikenal sebagai space repetition dan lebih efektif daripada mengulang informasi secara terus-menerus dalam satu sesi. Sebagai contoh, menggunakan aplikasi flashcard yang mengatur pengulangan materi berdasarkan seberapa baik Anda mengingatnya, seperti sistem Anki. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pengulangan aktif. Pengertiannya yaitu mengulangi informasi dengan cara yang aktif, seperti menjelaskan materi kepada orang lain atau menerapkan informasi dalam situasi nyata lebih efektif daripada hanya membaca atau mendengarkan informasi yang sama secara berulang kali. Sebagai contohnya di sini setelah membaca bab buku, Anda mencoba untuk menjelaskan konsep utama kepada teman-teman atau menulis ringkasan dari apa yang telah kita pelajari. Kemudian yang ketiga di sini ada konsolidasi memori. Ini pengertiannya yaitu pengulangan membantu proses konsolidasi memori di mana informasi baru dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Nah, ini terjadi terutama ketika informasi diulang secara berkala. Sebagai contoh yaitu mengkaji catatan kuliah beberapa kali sebelum ujian untuk memastikan bahwa informasi tersebut terekam dengan baik dalam memori jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu variasi dalam pengulangan. Deskripsinya atau pengertiannya itu mengulang informasi dengan variasi konteks atau cara pengulangan dapat memperkuat ingatan dan membuat informasi lebih fleksibel untuk digunakan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, mengulang kosakata bahasa asing dengan menggunakan berbagai kalimat dan situasi berbeda untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Nah, kedua prinsip ini, asosiasi dan pergaulan ini bekerjasama untuk meningkatkan efektivitas belajar dengan membantu otak menyimpan dan mengingat informasi dengan lebih baik. Asosiasi menghubungkan informasi baru dengan yang sudah dikenal, sedangkan pengulangan memperkuat ingatan dan membantu mengkonsolidasikan atau informasi dalam memori jangka panjang. Kemudian di sini prinsip tentang emosi dan motivasi. Sedangkan prinsip emosi di sini ada pengaruh emosi terhadap memori. Pengertiannya yaitu emosi dapat mempengaruhi bagaimana informasi diproses dan diingat. Pengalaman emosional cenderung lebih mudah diingat dibandingkan informasi yang netral karena otak menganggap lebih penting. Sebagai contohnya, Bu, di sini ada kayak seperti momen-momen berkesan, seperti perayaan atau kejadian yang mengesankan. Seringkali lebih mudah diingat dibandingkan kejadian sehari-hari yang biasa kita lakukan. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu stres dan pembelajaran. Pengertiannya yaitu stres yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan memori. Stres akut dapat memotivasi, tetapi stres kronis dapat mengganggu proses kognitif dan konsentrasi loh. Seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian contohnya di sini siswa yang terlalu stres menjelang ujian mungkin
mengalami kesulitan dalam mengingat informasi yang telah dipelajari karena hormon stres seperti kortisol dapat mengganggu fungsi memori. Ini cenderung terjadi. Kemudian di sini ada yang ketiga, emosi positif dan keterlibatan. Pengertiannya itu pengertiannya misalnya kayak emosi positif seperti kegembiraan dan kepuasan dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi dalam belajar. Ketika seseorang merasa senang atau puas, mereka cenderung lebih bersemangat dan berkomitmen dalam proses pembelajaran. Di sini contohnya Bu adalah misalnya dalam belajar dalam lingkungan yang menyenangkan dan mendukung misalnya, atau menggunakan teknik yang menyenangkan misalnya seperti game edukasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Kemudian yang keempat, pengaturan emosi. Pengertiannya yaitu kemampuan untuk mengatur emosi seperti mengatasi kecemasan atau frustasi. Penting untuk proses belajar yang efektif. Kemudian strategi seperti mindfulness atau teknik pernapasan dapat membantu mengelola emosi dan meningkatkan fokus. Kemudian di sini Bu, contohnya misalnya menggunakan teknik relaksasi sebelum ujian atau tugas besar dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan performa. Kemudian yang terakhir, prinsip motivasi. Di sini ada motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Nah, pengertiannya yaitu motivasi dapat berasal dari faktor internal atau eksternal. Memotivasi intrinsik muncul dari kepuasan pribadi atau minat dalam aktivitas itu sendiri. Sementara motivasi ekstrinsik berasal dari imbalan atau pengakuan luar. Sebagai contohnya Bu, di sini misalnya seseorang yang belajar bahasa karena cinta pada budaya atau bahasa tersebut mungkin lebih berkomitmen dibandingkan dengan seseorang yang belajar hanya untuk mendapatkan nilai bagus. Mungkin seperti itu contohnya ya Bu. Mungkin itu contoh dari motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, tujuan dan harapan. Nah, pengertiannya di sini yaitu memiliki tujuan yang jelas dan harapan yang realistis dapat meningkatkan motivasi. Tujuannya harus spesifik, terukur dan dapat dicapai untuk memotivasi seseorang secara efektif. Nah, di sini contohnya misalnya menetapkan tujuan belajar jangka pendek seperti menyelesaikan bab tertentu dalam waktu seminggu atau dapat memberikan reward kecil ketika mencapainya dapat meningkatkan motivasi. Nah, itu contoh dari tujuan dan harapan. Kemudian yang ketiga, di sini ada kendali dan otonomi. Pengertiannya yaitu memiliki kontrol atas proses belajar dan merasa otonomi dalam memilih cara belajar dapat meningkatkan motivasi. Ketika siswa merasa mereka memiliki kendali, mereka lebih termotivasi untuk terlibat dan belajar. Sebagai contohnya, misalnya memberikan pilihan dalam metode belajar atau topik yang dipelajari, seperti memilih proyek atau topik penelitian, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi. Kemudian yang keempat yaitu umpan balik dan pengenalan. Nah, pengertiannya di sini yaitu umpan balik positif dan pengakuan dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan dorongan dan rasa pencapaian. Pengenalan terhadap usaha dan pencapaian membantu memperkuat motivasi. Sebagai contohnya, misalnya memberikan pujian atau reward untuk pencapaian baik besar maupun kecil dapat memperkuat motivasi dan dorongan untuk terus belajar. Nah, kedua prinsip ini, emosi dan motivasi, dapat sangat penting dalam proses pembelajaran. Emosi juga mempengaruhi bagaimana informasi diproses dan diingat, sementara motivasi mempengaruhi dorongan dan komitmen untuk belajar. Kemudian mengelola emosi dengan baik dan mengidentifikasi sumber motivasi dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih.